Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada tutorial kali ini kita akan masuk ke materi internet, di mana di sini kita akan belajar berbagai hal mengenai internet server ataupun web server. Jadi pada kali ini studi kasus kita yaitu cPanel. Sebelumnya saya pernah mengupload 2 video yang membahas web server, namun dalam sekedar pengenalan dan sosialisasi. Nah, pada kali ini kita akan mempraktekkan secara langsung penggunaan beberapa fitur yang ada dalam cPanel. Kalau teman-teman lihat pada tutorial sebelumnya, ini sudah ada praktek bagaimana cara menggunakan cPanel. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam seluk-beluk ataupun fitur di dalamnya. Pastikan teman-teman sudah mempunyai akses cPanel, bisa beli di hosting provider, atau bisa juga menginstall jika ada server pribadi. Nah, di sini saya kasusnya dan saya anggap teman-teman sudah mempunyai server cPanel sendiri ataupun sudah membeli hosting sendiri. Kita akan buka, masukkan nama domainnya, masukkan /cpanel, lalu masukkan username dan password. Nah, lalu pada halaman ini adalah tampilan dari cPanel. Dan pada kali ini kita akan belajar cara membuat database. Kalau di PHP-MyAdmin, kita bisa klik buat, kemudian masukkan nama database, lalu kita bisa isikan tabel-tabel yang kita butuhkan. Sesimpel itu. Namun di cPanel ini, kita memerlukan beberapa step yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Di sini kita cari saja MySQL Database Wizard yang ada di sini, atau bisa diklik di bagian atas. Ini bisa kita cari fitur yang kita inginkan. Kita ketik MySQL. Nah, di sini langsung tampil fitur yang akan kita buat ataupun kita akan coba. Kita klik MySQL Database Wizard. Oh iya, sebelum kita masuk ke sini, saya akan coba dijelaskan sedikit apa sih bedanya. Di bagian database ini ada PHP-MyAdmin, kemudian MySQL Database, dan MySQL Database Wizard. Dan sebenarnya di hosting lain tuh nanti akan ada banyak juga fiturnya, jadi tergantung hosting masing-masing untuk fiturnya. Di sini PHP-MyAdmin seperti yang kita sudah lakukan sebelumnya di app Inventor itu untuk mengelola database ataupun tabel yang sudah kita buat. Lalu MySQL Database ini adalah di mana list ataupun database yang sudah kita buat, baik username, password, dan nama database. Jadi dalam cPanel ini akan bisa banyak sekali database yang teman-teman bisa buat nantinya, dan akan ataupun bisa dilihat pada menu MySQL Database. Jadi kalau ibaratkan itu sebuah hotel, MySQL Database ini itu ruangan-ruangannya, dan PHP-MyAdmin ini adalah isi dari dalam kamar tersebut, seperti kursi, seperti kasur, TV, dan lain sebagainya. Nah, lalu MySQL Database Wizard ini tempat di mana kita membuat database. Oke, kita langsung klik saja MySQL Database Wizard. Nah, di sini kita masukkan nama database, misalnya belajar, kemudian klik next step. Lalu kita diarahkan ke step yang kedua, yaitu membuat database user. Di sini kita akan membuat username. Ini boleh sama ataupun boleh berbeda untuk nama username-nya. Misalnya di sini hijau. Lalu masukkan passwordnya. Oke, kemudian create user. Lalu di sini kita pilih kebutuhan database ini apa saja sih yang bisa kita lakukan. Di sini rata-rata bahasa Inggris. Misalnya di sini ada, kita bisa menghapus
tabel dalam database ini, kemudian kita bisa membuat create view, update, dan lain sebagainya. Ini kita centang semua karena saya pribadi pun langsung centang semua karena bisa lebih powerful nanti ya di dalamnya. Oke, kita klik make change. Oke, untuk step 4, complete the task. Jadi database yang sudah kita masukkan tadi itu sudah tercreate ataupun sudah terdaftar pada cPanel kita atau dalam database. Jadi usernya itu lab hijau dan database-nya itu lab belajar. Kita kembali ke home. Kita akan cek database kita apakah sudah terdaftar atau belum. Kita klik My Admin, lalu kita akan diarahkan ke halaman PHP My Admin. Saya yakin teman-teman semua sudah familiar dengan PHP My Admin. Oke, di sini PHP My Admin-nya sudah tampil dan di sebelah kiri itu ada nama database kita yaitu Lab Belajar. Ketika diklik ini masih kosong. Nah, disinilah tempat kita membuat tabel. Nah, fungsinya username dan password tadi itu digunakan ketika nanti kita mempunyai sebuah website ataupun ingin mengkoneksikan dari website lain, baik itu di server kita maupun bukan, ke dalam database kita. Jadi kita bisa menjadikan user ataupun database yang kita buat tadi itu sebagai tempat penampungan data kita. Misalnya itu data kelas, data mahasiswa, data riwayat pekerjaan misalnya, ataupun data-data profile seperti misalnya profil teman, satu kelas, dan lain sebagainya. Oke, kita akan bertemu lagi di tutorial selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa tetap selalu kunjungi kelas rumah untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk subscribe channel kelas rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.